Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ini kita akan membahas terkait dengan profitabilitas dan masalah produktivitas. Adapun pelaksanaan bisa melalui beberapa link yang disediakan, yakni via Spada, WA Group, Google Form, atau opsinya nanti bisa melalui Zoom dan link YouTube. Ini kita bahas terkait dengan konsep profitabilitas dan masalah produktivitas. Tujuannya adalah agar rekan-rekan mampu mengetahui dan memahami konsep profitabilitas. Ini adalah skema dasar terkait dengan sistem produktivitas, di mana di sini ada input, proses, output, dan di sini ada produk. Produktivitas bisa kita lakukan reviewnya, analisanya, pengukurannya setelah hal-hal ini terjadi. Jadi produktivitas ada di tahap setelah output atau produk memang diproduksi. Kemudian di sini produktivitas perlu kita ingat merupakan sikap mental yang selalu mempunyai prinsip harus lebih baik, ya. Baik, kalau hari ini ya berarti harus lebih baik dibanding kemarin, dan begitu seterusnya. Kita akan membahas terkait dengan profitabilitas. Nah, ini bisa dikatakan profitabilitas itu rasio profitabilitas atau juga sering dikatakan rasio keuangan. Ini merupakan alat yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam menilai keefektifan kinerja perusahaan dalam satu, atau juga bisa digunakan sebagai alat evaluasi, ya, untuk mengetahui performa. Di sini terkait dengan rasio profitabilitas atau keuangan, ini juga bisa dikatakan sebagai perbandingan untuk mengetahui perusahaan terkait dengan laba, ya, atau terkait dari pendapatan atau earning, terkait penjualan, aset, ekuitas, ya. Lanjut, di sini juga dikatakan bahwa profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu, gitu ya. Oke. Kemudian, ini ada beberapa definisi yang disampaikan oleh beberapa pakar. Menurut Sartono ini, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan atau aktiva ataupun modal sendiri. Menurut Kasmir di sini merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Menurut Irawati di sini juga sebagai rasio, ya, untuk mengukur efisiensi perusahaan kaitannya juga dengan laba, gitu ya. Di sini ada beberapa tujuan dari rasio profitabilitas atau rasio keuangan, yakni untuk menghitung, mengukur tingkat keuntungan, kemudian juga bisa juga digunakan sebagai perbandingan untuk membandingkan posisi laba perusahaan antar periode. Kemudian juga bisa dilakukan untuk melakukan penilaian terhadap perkembangan laba dari waktu ke waktu, atau juga di sini tujuannya untuk melakukan penilaian terhadap besaran laba bersih yang didapatkan setelah pajak atau dengan modal sendiri, ya. Kemudian nanti ada perhitungannya beberapa contohnya. Kemudian di sini untuk menilai atau mengukur produktivitas, ya. Ini kemudian juga untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dengan memanfaatkan atau optimalisasi sumber-sumber yang ada. Juga sebagai untuk menilai kinerja manajemen dalam menjalankan kegiatan operasinya. Manfaatnya apa saja? Di sini ada beberapa di antaranya. Ini untuk mengetahui besar tingkat keuntungan perusahaan sebagai bahan untuk mengevaluasi, ya, membandingkan posisi perusahaan sebetulnya dalam kondisi untung, tidak untung, atau stagnan seperti itu. Juga mengetahui perkembangan nih, ya, dari keuntungannya seperti apa. Kemudian juga untuk mengetahui keuntungan bersihnya. Kemudian di sini untuk mengetahui terkait produktivitas, dan juga hal-hal ini bisa dijadikan dasar untuk membuat regulasi organisasi, terutama terkait dengan keuangan. Nah, di sini ada jenis-jenis rasio profitabilitas, ada margin laba kotor, ada margin laba bersih, ada rasio pengembalian aset, ada rasio pengembalian ekuitas, ada rasio pengembalian penjualan, ada pengembalian modal yang digunakan, ada return on investment, ada earning per share. Ini jadi beberapa jenis-jenis rasio profitabilitas yang bisa kita lakukan pengukurannya di perusahaan atau organisasi.
bahas, di sini ada, margin laba kotor atau gross profit margin. Ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan, dari penjualan. Contohnya seperti ini, rumusnya adalah laba kotor per total pendapatan dikali 100. Nah, sebagai contoh, di sini ada sebuah perusahaan yang mempunyai laba kotor Rp48.000.000, kemudian di sini juga ada total pendapatan perusahaan sebesar Rp55.000.000. Bagaimana besaran untuk gross profit margin-nya? 48.000.000 dibagi 55.000.000 dikali 100%, hasilnya 87% margin laba kotornya. Kemudian di sini ada margin laba bersih atau net profit margin. Apa ini maksudnya? Yakni merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapatkan setelah dikurangi pajak ya terhadap pendapatan yang diperoleh. Kemudian di sini rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Contohnya adalah seperti ini. Sebuah perusahaan mempunyai penjualan bersih atau net sales sekitar di sini ada 27 triliun, kemudian di sini untuk laba bersihnya adalah sekitar 2 triliun, kira-kira berapa ya net profit margin-nya? Ini sebesar 7,63%. Didapat dari mana? Laba bersih setelah pajak dibagi penjualan dikali 100%. Kemudian di sini ada rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Ini merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan ya. Ini apa saja nih di sini ya? Rumusnya di sini laba bersih dibagi total aset, ini sudah dalam bentuk persentase, tinggal kita langsung misalkan sebuah perusahaan mempunyai laba bersih 180 juta dan total asetnya 20 juta. Wah, kira-kira ROA-nya berapa ya gitu ya. Nah, di sini kita hitung untuk rasio pengembalian asetnya adalah 180 juta dibagi 20 juta, hasilnya 9%. Jadi rasio pengembalian aset atau return on asset ratio-nya adalah 9%. Di sini ada rasio pengembalian ekuitas. Ini adalah rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham. Berapa persentasenya? Ini ada contohnya, diketahui untuk rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham dikali 100. Dan sebagai contohnya di sini, sebuah perusahaan memiliki laba bersih setelah pajak 500 juta, total ekuitas para pemegang sahamnya yakni 800 juta, berapakah rasio pengembalian ekuitasnya atau return on equity? Besarannya adalah sebesar 62,5%, di mana di sini laba bersih setelah pajak dibagi, ekuitas pemegang saham sebesar 800 juta dikali 100%. Lanjut, untuk rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio, di sini merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi ya. Saja itu variabelnya, upah pekerja, bahan baku ya, dan beberapa di antaranya. Rumusnya adalah laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan atau sales-nya dikali 100%. Contohnya adalah seperti ini. Perusahaan mempunyai ini laba sebelum pajak dan bunga sebesar 100 juta. Sedangkan didapatkan nih penjualannya sebesar 1,5 miliar. Apa ya kira-kira untuk rasio pengembalian penjualannya? Di sini didapatkan laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan ini dapat sekitar 6,7%. Lanjut, di sini ada terkait dengan pengembalian modal yang digunakan. Nah, ini adalah rasio profitabilitas untuk mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam ini ada 2, tergantung nanti tujuan atau apa yang akan kita gunakan. Langsung ke contoh soalnya seperti ini. Di sini ketahui sebuah perusahaan mempunyai total aset sebanyak 1 miliar dengan kewajiban sebesar 250 juta.
Nah, pada tahun yang sama perusahaan tersebut memperoleh hasil laba operasi bersih sebesar 900 juta. Maka rasio terkait dengan pengembalian modal yang digunakan ya, atau terkait dengan return on capital Nah, ini laba bersihnya sebesar 900 juta, total asetnya 1 miliar, kewajibannya 250. Oh, kita langsung menghitungkan, apa namanya, perhitungannya dengan rumus seperti ini, kemudian didapatkanlah ternyata untuk ROC-nya adalah sebesar 1,2 kali. Jadi, rasio pengembalian modal kerja dan atau return on capital employed-nya untuk perusahaan adalah sebesar 1,2 kali. Oke, di sini ada untuk return on investment-nya atau ROI, ini merupakan, eee, rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total contohnya adalah seperti ini, rumusnya adalah ini, laba bersih atas investasi dikurangi investasi awal dan dibagi investasi. Contohnya adalah ini ya. Perusahaan memiliki investasi sebesar 500 juta. Kemudian di sini perusahaan ternyata mendapatkan penjualan sebesar 1.000 unit kendaraan dan dari penjualan tersebut perusahaan mendapatkan keuntungan sebesar 600 juta. Nah, ini didapatkan dari rumus ini ya, seperti ini. Kemudian diperoleh bahwa ROI-nya sebesar 20%. Oke, di sini ada earning per share, ini kaitannya dengan, saham. Nah, ini rasio, profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham. Contoh perhitungannya adalah ini, laba pajak dikurangi dividen saham, preparent, kemudian di sini, eee, apa namanya, langsung ke contohnya ya. Nah, di sini ada sebuah perusahaan memiliki di sini laba bersih 1 miliar, laba bersih sebelum pajak, kemudian juga di sini kan bahwa perusahaan tersebut memiliki, membagikan 10% dividen atau sekitar 100 juta ya kepada pemegang sahamnya. Oke, ternyata didapatkan untuk, IPS-nya adalah 900. Oke, kita pahami bahwa di sini ada posisi profitabilitas dan produktivitas. Jika profitabilitas dan produktivitas dalam kondisi yang sama, yakni tinggi dan tinggi, apa yang akan terjadi? Kondisi keuangan akan sehat, stabil. Tindakannya ya pertahankan, evaluasi, dan tingkatkan. Bagaimana kalau kondisi profitabilitas tinggi tapi produktivitas rendah? Yang akan terjadi seperti apa? Profitabilitas ini, tidak akan berlanjut dalam jangka panjang. Nah, memang di sini, terkait dengan produktivitasnya perlu direview kembali ya. Nah, apa tindakannya? Yakni di sini kita harus mereview kaitannya apa saja kendala-kendala produktivitas, sehingga kita perlu melihat secara dalam faktor internal yang ada, karena ini perlu kita perbaiki agar membaik ya. Kalau profitabilitas rendah dan produktivitas tinggi, apa yang akan terjadi? Perusahaan akan menghadapi kerugian yang mungkin akan menuju ke kebangkrutan. Apa yang perlu kita perhatikan di sini? Di sini perlu diperbaiki bahwa apa yang menyebabkan profitabilitas ini kecil atau rendah, ini perlu kita review. Kemudian juga beberapa faktor internal dan eksternalnya perlu kita perhatikan juga, terutama terkait dengan profitabilitas. Nah, bagaimana jika kondisi profitabilitas rendah dan produktivitas rendah? Ini sangat mengkhawatirkan, perusahaan akan berada di ambang kebangkrutan. Yang perlu diperhatikan apa saja atau tindakannya? Yakni perusahaan harus bisa mereview faktor internal dan eksternal yang mengakibatkan kedua hal ini rendah, seperti itu ya. Oke, lanjut masalah-masalah produktivitas. Ini kaitannya erat ya dengan profitabilitas. Di masalah produktivitas ada istilah yang namanya gap productivity. Ini adanya ketidaksesuaian antara hasil dan tujuan yang diharapkan. Apa saja ini kaitannya di sini juga kaitannya dengan waste atau segala aktivitas yang tidak bernilai tambah bagi outputs. Kemudian sumber pemborosannya apa saja? Kalau di input ini ada beberapa contohnya. Di sini misalkan input kaitannya terkait dengan kelebihan persediaan, material yang tidak terpakai, atau bisa juga misalkan, apa namanya, kualitas material tidak baik. Proses apa saja? Di sini misalkan ada scrap,
dan pengerjaan ulang. Ada proses tidak efisien ya, ada proses yang kuno atau usang yang perlu di-upgrade, ada proses yang tidak andal yang perlu diperbaiki. Kalau output apa saja? Ada overproduction, ada produk cacat, produk usang yang memang sudah, kualitasnya sudah tidak, sesuai dengan standar. Kalau di lini produksi apa saja? Beberapa di antaranya seperti ini, ada rework atau pekerjaan ulang, ada scrap misalkan, kerjaan jelek yang perlu misalkan upgrading dari, apa namanya, treatment-nya, dari operatornya, dan beberapa di antaranya. Nah, di sini kalau terkait dengan departemen material apa saja, di sini kaitannya fokus terkait dengan inventory pengamannya. Ini juga merupakan beberapa sumber pemborosan ya. Kelebihan material, material yang, perlu di-review ulang seperti itu ya. Eee, Penyebabnya banyak biasanya, entah itu dari sistem penyimpanannya atau kualitasnya seperti itu ya, dan beberapa di antaranya. Kalau terkait dengan pemasok apa saja, kualitas misalkan bahan kurang sesuai standar, keterlambatan. Ongkos tinggi, ada juga riuh karena kualitas yang tadi tidak sesuai ya. Terkait dengan rekayasa desain terkait apa saja ini, misalkan dokumentasi, kemudian desain ini perlu di-review ulang. Kemudian terlalu banyak parts dalam desain. Di sini kalau teman-teman perhatikan, ini konsep untuk membuat produk itu kan ada kesederhanaan. Nah ini nih, ini perlu diperhatikan. Kemudian juga terlalu banyak pemasok. Ini perlu direview ulang pemasok mana yang memang sesuai dengan standar desain yang baik ya, dan beberapa di antaranya. Nah, faktor yang mempengaruhi produktivitas ada 2, internal dan eksternal. Apa saja internal? Ini beberapanya misalkan contohnya ada material, mesin, metode, seperti itu ya. Kalau yang eksternal ada pelanggan, lingkungan, pemasok, pesaing, dan regulasi. Nah, untuk yang eksternal ini perlu juga perhatian khusus juga, baik internal maupun internal. Kalau yang pelanggan, misalkan keinginan pelanggan seperti apa, bisa berubah-berubah, kita harus siap terhadap hal itu. Kemudian lingkungan pun di sini, lingkungan pun juga banyak hal, baik dari budaya, perkembangan teknologi, dan lain-lain juga perlu diperhatikan, sehingga akan mempengaruhi terkait dengan produktivitas. Pemasok, juga kualitasnya, bagaimana servisnya terhadap apa namanya, terhadap organisasi kita. Pesaing ini juga perlu diperhatikan, makanya kalau di sesi awal untuk produktivitas itu ada yang namanya brainstorming, bagaimana kondisi pesaing saat ini, dan regulasi pun juga perlu diperhatikan. Nah, baik, sekian, jika ada hal yang perlu dikonfirmasi bisa dihubungin melalui, media yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.